di universitas tempat saya bertugas, biasanya saya untuk memudahkan mahasiswa saya yang khusus mahasiswa yang uh, mengambil mata kuliah konsentrasi manajemen operasional, saya akan bekali mahasiswa saya dengan beberapa program software. Tidak hanya dalam bentuk hitungan manual, saya juga akan membekali mahasiswa saya dengan program-program software yang bisa membantu uh, mahasiswa saya uh, dalam melakukan uh, hitungan untuk penjadwalan karyawan itu sendiri. Softwarenya salah satunya, akan banyak software yang bisa kita gunakan untuk uh, menghitung penjadwalan karyawan ini. Jadi kita tidak hanya manual tuh, tinggal masukkan berapa karyawannya, kita waktunya berapa jam, nanti akan dilihat outputnya seperti apa. Itu nanti tinggal ketika outputnya sudah keluar, maka kita akan mudah untuk menginterpretasikan hasil hitungan yang sudah dikeluarkan oleh software tertentu. Seperti itu. Jadi lebih mudah. Dalam uh, apa ya? Dalam dalam mata kuliah konsentrasi biasanya untuk melakukan, biasanya kalau dalam mahasiswa di universitas tertentu biasanya ini ya, ada yang namanya tugas akhir atau menulis skripsi. Jadi mahasiswa itu untuk menulis skripsi itu bisa dibantu dengan menggunakan alat software tertentu. Jadi itu nanti ke depan, kalau misalnya nanti ada yang mau ngambil mata kuliah konsentrasi manajemen operasi, kita bisa sharing tuh. Pak, saya mau ngambil mata kuliah konsentrasi manajemen operasional, nanti saya mau bikin tulisan tentang ini. Kalau ada yang ini, kita bisa banyak diskusi berkaitan dengan mata kuliah tersebut, itu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, selanjutnya ada pengendalian bahan baku dan manajemen rantai pasokan. Jadi di sini dalam pengendalian bahan baku merupakan kegiatan memonitor pemesanan dan penggunaan bahan baku yang dapat menghemat biaya. Pengolahan bahan baku meliputi proses yang dilakukan oleh manajer operasional dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aliran bahan baku dari pemasok hingga proses produksi sehingga menjadi produk yang siap didistribusikan kepada pelanggan. Kegiatan pengolahan bahan baku meliputi pemilihan pemasok, pembelian bahan baku, pengiriman bahan baku, penyimpanan bahan baku, dan pengendalian bahan baku. Pengolahan persediaan meliputi persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi atau produk. Kegiatan pengadaan bahan baku dapat dilakukan dengan cara melakukan antara pembuatan sendiri bahan baku yang diperlukan atau memilih pemasok. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan tersebut dilakukan dengan membandingkan biaya rendah, apakah biaya yang untuk membuat bahan baku sendiri atau biaya membeli bahan baku dari pemasok. Pengendalian bahan baku harus didukung dengan kegiatan mengelola rantai pasokan atau supply chain management. Ketika berbicara mengenai supply chain management atau manajemen rantai pasokan di sini, dalam modul di sini mendefinisikan bahwa manajemen rantai pasokan yaitu sebagai integrasi dari proses bisnis dari pelanggan akhir melalui pemasok yang menyediakan produk pelayanan dan informasi yang menambah nilai bagi pelanggan. Jadi manajemen rantai pasokan ini sendiri merupakan pendekatan yang terintegrasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian bahan baku dan informasi dari pemasok ke pelanggan akhir, di mana struktur proses rantai pasokan meliputi perencanaan, penyediaan sumber daya, pembuatan, dan penyampaian. Jadi perencanaan di sini meliputi proses untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran agregat dengan
untuk memenuhi sasaran. Rencana permintaan dan penawaran harus dilakukan untuk menilai sumber daya yang ditawarkan, menyusun prioritas permintaan, merencanakan persediaan, mengembangkan keperluan distribusi, menentukan kapan mulai produksi dan mengembangkan rencana kebutuhan bahan, dan merencanakan kapasitas secara kasar semua produk pada semua saluran. Pada tahapan ini melibatkan pengolahan rencana infrastruktur. Nah, perencanaan infrastruktur meliputi keputusan membeli atau membuat konfigurasi rantai pemasok, perencanaan sumber daya dan kapasitas jangka panjang, perencanaan bisnis dan manajemen lini produk. Penyediaan sumber daya meliputi proses untuk mengadakan produk dan jasa untuk memenuhi permintaan yang sesungguhnya atau yang direncanakan. Tahapan ini mencakup tahapan taktis seperti penerimaan, inspeksi, penyimpanan dari isu material. Penyediaan sumber daya juga mencakup pengadaan desain pelayanan seperti halnya desain produk. Pembuatan meliputi proses penyediaan produk dan jasa akhir. Pada level taktis, pembuatan melibatkan permintaan dan penerimaan bahan, pemanufakturan dan pengujian produk dan pengepakan. Pengolahan infrastruktur mencakup pengembangan kemampuan yang meliputi perubahan desain, fasilitas peralatan, kualitas produk, penjadwalan, dan manajemen kapasitas jangka pendek. Sementara itu, penyampaian mencakup penyediaan produk dan jasa untuk memenuhi permintaan aktual dan yang direncanakan. Jadi, manajemen rantai pasokan di sini melibatkan koordinasi dari fungsi-fungsi organisasi internal dan eksternal ke dalam fasilitas aliran barang dan jasa yang terbaik. Jadi, manajemen rantai pasokan di sini juga menjamin kualitas pelayanan kepada pelanggan dengan memperbaiki komunikasi dan informasi. Untuk meningkatkan persaingan, perlu dilakukan kustomisasi produk kualitas yang tinggi, pengurangan biaya dan kecepatan atau ketepatan memasuki pasar. Jadi, ketika teman-teman nanti ada yang ngambil konsentrasi mata kuliah manajemen operasi, manajemen rantai pasokan bisa dijadikan salah satu isu atau jadikan salah satu topik yang cukup menarik dalam sebuah karya tulis ilmiah. Kita sudah singgung tuh, saya sudah mungkin sekilas saya memperkenalkan manajemen rantai pasokan pada pertemuan kita minggu lalu di Taipei. Ketika ingin memproduksi pesawat, misalnya kayak seperti kita ada yang namanya PT Dirgantara yang ada di Indonesia. Ketika Indonesia ingin sebuah perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia ingin membuat satu unit pesawat, maka untuk lebih efisien, Indonesia akan melakukan yang namanya manajemen rantai pasokan. Masih ingat ya? Misalnya gini, bikin pesawat nih Indonesia. Jadi untuk bikin pesawat, beberapa prototipe yang ada di bagian-bagian pesawat itu tidak harus dibuat di Indonesia. Misalnya kayak seperti kemudi bisa saja kita ngambil atau kita ambil dari teman atau dari perusahaan yang ada di Korea. Mungkin untuk sirip mungkin lebih bagus, yang kualitasnya bagus, terus harganya bisa lebih murah ketika kita ngambil pada perusahaan yang ada di Thailand misalnya. Mungkin untuk yang teknologi baling-baling mungkin nggak perlu kita bikin sendiri. Kalau bikin sendiri mungkin lebih mahal. Jadi kita mungkin bisa ngambil dari Cina. Karena di sana bisa kalau kita ngambil di sana bisa harganya bisa lebih murah. Selain itu juga kualitasnya juga bagus. Nah, seperti itu, dan masih banyak lagi. Mungkin tempat duduknya untuk kursi pesawat itu tidak harus dibuat di Indonesia. Mungkin kita bisa ambil dari negara tetangga kita, Malaysia. Kalau misalnya Malaysia bisa menyediakan dengan harga yang baik, dengan kualitas yang baik,
Mungkin kita bisa ngambil di sana, seperti itu. Dan masih banyak lagi prototipe yang yang ada di dalam yang bisa ketika dirangkai itu bisa jadi sebuah pesawat seperti itu. Eh, Pak, apakah bisa ketika kita cerita ngambil isu manajemen rantai pasokan, tapi kita tidak ngambil yang produksi besar, mungkin ngambil yang kecil, bisa. Mungkin dalam dalam usaha kecil menengah kita bisa ngambil topik manajemen rantai pasokan tuh. Misalnya gini, sebuah usaha kecil menengah, misalnya jualan baju tuh, untuk 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 menjalankan toko baju, sebuah usaha, seorang pengusaha itu tidak harus bikin baju sendiri. Dia bisa ngambil dari tempat-tempat yang lain, di mana dia memasok. Misalnya baju yang ini dia ngambil dari grosir A. Mungkin yang untuk yang bagian yang lain dia ngambil dari grosir yang B. Mungkin bagian yang lain dia ngambil dari grosir yang C. Itu bisa. Jadi manajemen rantai pasokan itu sendiri tidak hanya diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan besar saja, tetapi perusahaan-perusahaan kecil dalam skala usaha kecil menengah itu juga bisa menjadi salah satu topik yang cukup menarik ketika kita melakukan penelitian. Seperti itu ya. Selanjutnya ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas di sini masuk di ranah pengendalian operasional. Pengendalian kualitas di sini, kualitas memang tidak terlepas dari manajemen kualitas yang mempelajari setiap area dari manajemen operasional, dari perencanaan lini produk dan fasilitas sampai penjadwalan dan memonitor hasil. Kualitas merupakan bagian dari semua fungsi usaha yang lain, di antaranya yaitu pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan lain-lain. Dalam kenyataannya, penyelidikan kualitas adalah suatu penyebab umum yang alamiah untuk mempersatukan fungsi-fungsi usaha. Kualitas produk dan jasa itu akan dapat diwujudkan bila orientasi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi tersebut berorientasi pada kepuasan pelanggan. Apabila diutarakan secara rinci, kualitas memiliki dua perspektif, yaitu perspektif produsen dan perspektif konsumen, di mana bila kedua hal tersebut disatukan, maka akan dapat tercapai kesesuaian antara kedua sisi tersebut yang dikenal sebagai kesesuaian untuk digunakan oleh konsumen. Selama ini, kualitas seringkali hanya digambarkan sebagai konsep yang abstrak, seperti bagaimana manajer sebuah organisasi menentukan sasaran kualitas dengan alat. Apakah manajer organisasi mengevaluasi pencapaian manajemen kualitas? Apakah sumber daya yang mendukung kualitas dapat dialokasi secara lebih efisien? Selanjutnya, bagaimana tingkat pengembalian kualitas secara ekonomi ditentukan, dan masih banyak lagi. Jadi selanjutnya, apabila ditinjau kembali biaya kualitas, sebenarnya ada sisi lain yang belum atau jarang ditinjau, yaitu nilai kualitas yang melekat pada produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Pelanggan yang membayar produk atau jasa yang ditawarkan tentu mengharapkan akan mendapatkan produk atau jasa yang kualitasnya sebanding dengan nilai yang telah mereka wujudkan dalam membayar harga produk atau jasa tersebut. Nilai kualitas adalah indeks penilaian pelanggan yang merupakan harga yang dibayar pelanggan atas hasil atau manfaat yang dirasakan karena kualitas produk atau proses sesuai dengan harapannya. Jadi, setiap pelanggan mempunyai nilai indeks yang berbeda-beda berkaitan dengan kriteria objektif dan subjektif yang dimilikinya. Dalam praktik, manajemen kualitas harus menyadari bahwa mereka secara nyata mengevaluasi produktivitas dan penjamin bisnis seperti pada kualitas. Selain itu, biasanya nilai kualitas produk akan ditingkatkan untuk memperbaiki persepsi masyarakat, walaupun pada saat yang sama kualitas sering ditekan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi sistem produksi bagi perusahaan manufaktur dan jasa dinilai dengan mengukur efektivitas dan atau kinerjanya.
Pengukuran efektivitas meliputi kemudahan dalam perawatan, kesiapan operasional, ketersediaan, dan sebagainya. Sementara itu, pengukuran kinerja meliputi produktivitas, efisiensi, penggunaan, dan kualitas. Pengukuran umum produktivitas memang sangat erat dengan pengukuran efisiensi dan penggunaan, namun pengukuran terbaru dalam produktivitas telah melibatkan kualitas di dalamnya. Seperti itu ya. Jadi, ketika kita melakukan sebuah bisnis atau sebuah usaha yang menghasilkan salah satu produk tertentu, apakah itu dalam bentuk barang atau jasa, maka siokianya kita juga menjaga yang namanya kualitas. Jadi ini hanyalah kulit-kulitnya saja. Nanti akan ada bagian-bagian yang mungkin menjadi bagian yang lebih dalam dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi harapannya ketika melakukan proses produksi atau melakukan suatu unit membuka usaha tertentu, maka karena kita sudah tahu teorinya, harapannya paling tidak kita lebih menjaga apa yang menjadi hak dari pelanggan kita. Misalnya kalau kita bisa lihat beberapa kasus-kasus yang lebih kalau diskusinya itu lebih cocok di bidang etika ya, etika bisnis. Di awal-awal itu kita sudah mendiskusikan berkaitan dengan etika bisnis. Ketika seorang penyedia jasa atau penyedia barang atau jasa terus melakukan yang namanya kecurangan dengan mengurangi kualitas yang ada, bahkan meninggalkan yang namanya kualitas dari produk yang dihasilkan itu, maka itu melanggar yang namanya etika. Jadi karena kita sudah tahu teorinya, harapannya ke depannya ketika kita melangsungkan sebuah usaha, kita harus menjaga yang namanya kualitas, kita harus menjaga yang namanya kepuasan, kita harus menjaga keberlangsungan dari usaha yang kita jalani. Itu ya. Pak, penilaian dari konsumen, Mbak Khalifatus Salma. Pak, apa penilaian dari konsumen itu berpengaruh terhadap kualitas yang sudah ditentukan oleh suatu organisasi? Jadi gini, ya, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan tertentu, dia akan melakukan penilaian secara berkala berkaitan dengan kepuasan konsumen. Misalnya contohnya kayak seperti gini, akan ada bagian khususnya kalau misalnya di dalam sebuah organisasi besar ada namanya Human Resource Development. Itu dia R&D, Research and Development, itu dia khusus untuk bikin penelitian yang nantinya hasil penelitian itu nanti untuk dia aplikasikan dalam mencapai tujuan organisasinya. Jadi gini, misalnya contohnya gini, perusahaan, misalnya kayak saya tidak nyebutkan nama produknya ya, misalnya produk tertentu, misalnya produk sabun A. Ketika dia sudah berjalan sekian tahun dan berkembang menjadi sebuah perusahaan yang besar dan produknya juga cukup dikenal di masyarakat, maka dia juga harus melakukan yang namanya penelitian atau yang nantinya dia tahu sejauh mana apa yang menjadi keinginan dari konsumennya. Dan dari penelitian tersebut tidak hanya yang diperoleh tidak hanya kepuasan pelanggan, mungkin bisa saja itu ada keluhan-keluhan ataupun yang lain yang bisa menjadi masukan untuk menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Seperti itu.
Misalnya nanti kan reaksi dari konsumen itu kan tidak harus senang. Bisa saja mungkin ada konsumen tertentu dia mungkin merasa tidak puas dari produk yang sudah dia dia ini dia 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 belanja, dia beli maksudnya, misalnya seperti itu. Bisa saja ketika menggunakan produk tertentu gitu, konsumen mungkin kulitnya tidak menjadi putih, atau mungkin kulitnya bisa saja mungkin gatal-gatal, atau mungkin yang lain. Itu bisa menjadi keluhan. Atau bahkan kita bisa melihat salah satu produk telekomunikasi terbesar yang ada di dunia yang saat ini itu kan juga apa ya, juga melakukan riset-riset tertentu, yang mana riset-riset itu juga akan dia gunakan untuk menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. Ketika produknya kurang baik, itu kelihatan dari konsumen yang sudah didatangi misalnya. Nanti dia akan membuat instrumen-instrumen pertanyaan-pertanyaan tertentu. Teori etika mayoritas hanya sekedar teori, Pak. Masih juga ada perusahaan besar yang tidak peduli dengan lingkungan. Etika itu kan juga seharusnya yang diperhatikan oleh perusahaan, padahal etika terhadap lingkungan. Ya, benar, Mbak. Memang secara teori, ketika kita ingin ketika perusahaan mentaati teori, maka harapannya yang terjadi adalah ideal. Tetapi pada kenyataannya, tidak hanya di negara ini, kita cerita tentang di negara kita saja ya, tidak hanya di negara kita, bahkan beberapa perusahaan besar yang ada di negara-negara yang sudah maju seperti Taiwan maupun di Amerika maupun di negara-negara yang lain juga ada yang melakukan kecurangan-kecurangan yang berkaitan dengan pelanggaran dari etika perusahaan seperti itu. Tapi ya, apa yang dimaksud dengan produk gagal? Nah, gini, produk gagal. Produk gagal yaitu produk yang tidak bisa. Mas Ropi, monggo Mas Ropi, kalau misalnya mau menjawab, gak apa-apa, kita sharing saja. Monggo, Mas Ropi tadi kayaknya mau coba bantu. Atau yang lain. Itu ya. Produk gagal itu semacam produk rusak, produk yang tidak diterima oleh pasar, produk yang tidak sesuai. Mbak Kotia, apa nih perusahaan yang tidak sesuai? Nggak laku. Ya, benar. Jadi gini, produk gagal. Ada beberapa perusahaan besar yang ada di dunia ini yang sudah melakukan terobosan-terobosan tertentu, itu tidak serta-merta langsung mendapatkan respon yang positif oleh para pelanggan yang ada di dunia. Jadi sebuah produk yang gagal itu tidak hanya produk tersebut tidak baik, tetapi bisa saja sebuah produk tersebut dikatakan gagal ketika produk tersebut benar kurang diminati di masyarakat atau oleh pelanggan-pelanggan yang ada di masyarakat luas. Contohnya gini, kita lihat kalau yang paling familiar di sini motor Kimco ya. Ya, Mbak Ira benar, kadang produk baik tapi kurang diminati. Di sini mungkin teman-teman familiar dengan motor Kimco, atau ada yang belum tahu merek Kimco yang ada di sini, teman-teman? Tahu. Tahu, rata-rata tahu ya. Oh, ini apa nih Mbak Suwani? Sudah Pak. Maksudnya apa sudah? Jadi gini,
Eh, Perusahaan otomotif Kimco itu pernah memasarkan produknya di Indonesia. Kurang baik apa Kimco? Dia punya apa namanya, kualitas produknya juga cukup cukup ini cukup cukup ini ya cukup cukup baik ya, karena sudah melewati standar yang sudah ditetapkan di dunia. Di sini kan banyak, kita bisa lihat banyak motor Kimco yang digunakan oleh masyarakat Taiwan. Tapi pada saat eh, dijual dijual maksudnya dipasarkan di Indonesia, eh, Kimco atau produk Kimco itu tidak meledak di pasar. Nah, sementara pada saat yang sama itu ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia yang berasal dari Jepang itu melakukan yang namanya strategi wait and see. Jadi mereka lihat tuh, Kimco ini lagi masarkan nih, tidak meledak. Nah, pada saat itu mungkin ada celah yang lain, perusahaan otomotif yang dari tempat yang lain itu masuk dengan beberapa keunggulan-keunggulan tertentu. Ya, akhirnya Kimco bisa tidak meledak di pasaran, dan yang meledak kita bisa lihat banyak produk-produk Yamaha maupun Honda itu meledak di pasaran Indonesia. Barangnya bagus, tetapi ya itu tadi, ada beberapa strategi pemasaran yang mungkin kurang mendukung dalam proses Kimco itu tadi. Nah, nanti kalau Mas Ropi sudah lulus, bisa menjadi pemasar yang handal atau pemasar yang jitu. Nah, itu ya. Oke, itu pengandalian kualitas. Ini kita sudah melewati, ini penjelasan tadi. Teman-teman sudah punya modulnya kan? Sudah punya modul dan sudah punya ini. Oh, kelewatan. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu pengendalian proses produksi. Pengendalian proses produksi di sini yang pertama yaitu pengendalian kualitas, di mana di dalamnya ada yang namanya total quality management atau manajemen total, manajemen kualitas total. Jadi dalam TQM ini, di dalam modul ini dijelaskan ada tiga kegiatan utama, yaitu Hoshin Planning, Quality Function Development, dan Daily Control. Hosting planning di sini dijelaskan merupakan kebijakan manajemen yang merupakan satu kesatuan terintegrasi dalam organisasi yang memonitor lingkungan eksternal dan mengembangkan rencana proaktif untuk menyesuaikan dengan arah organisasi mendatang. Yang selanjutnya yaitu mengintegrasi dan mengendalikan QFD dan daily control secara vertikal. Nah, selanjutnya yaitu quality function development atau biasanya dalam prosesnya di sini merupakan alat yang menerapkan TQM yang menggunakan manajemen tim lintas fungsi yang terintegrasi secara horizontal untuk mencapai sasaran, yaitu kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu ada daily control. Daily control di sini merupakan komponen utama TQM dengan menggunakan alat bantu statistical process control dan parameter desain untuk memonitor pelaksanaan dari QFD berdasarkan pengendalian sehari-hari. Di sini menekankan penawaran harga terbaik dari produk sehingga dapat meningkatkan laba. Itu mungkin sekilas berkaitan dengan TQM. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mahasiswa ngambil manajemen operasional, nanti pasti akan ketemu lagi tuh
isilah TQM, nanti ada namanya